ada fans MU sih anjir. Tim lu nggak masuk di kompetisi mana-mana, udahlah. Buat fans Chelsea Indonesia, keep the blue flags flying high. I love you guys. Thank you udah support. Please di-share ke fans Chelsea lainnya. Mari kita doakan musim depan Chelsea bisa lebih baik dari tahun lalu. Ini sebuah kehormatan. Semoga kesempatan selanjutnya gue bisa nonton Chelsea adalah di Stamford Bridge di London. Ini hal tergokil karena gue akan pertama kalinya nonton tim yang udah gue support dari tahun 2003, which is Chelsea FC. Dan yang lebih gokil lagi, dia akan melawan tim yang gue support karena dia adalah tim lokal gue, which is LAFC di panggung internasional FIFA Club World Cup. Dan gue pengen banget sebenarnya ke stadion yang kita akan tuju ini, which is Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. By the way, ini pertama kalinya juga gue ke Atlanta. Dan gue gak akan sendirian, gue akan ditemenin sama sepupu gue, Tia, yang membolehkan gue untuk nginep di sini. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih suasana FIFA Club World Cup, gimana pertandingannya, gimana suasana penonton, tungguin di sini, di konten ini tentunya. Jadi nama gue Virus. Kalau kalian baru, please di subscribe. Nanti kalian bisa melihat sendiri channel ini membahas apa aja. Sementara itu, gue mau ganti baju dulu karena lagi nonton channelnya Anak LA cuy. Let's go. Oke, tapi sebelum itu gue memiliki sebuah dilema. Dilema dimana gue harus memilih memakai baju apa atau atribut apa ke pertandingan ini. Banyak banget yang udah nanyain gue, lu bakal pakai jersey apa, Chelsea atau LAFC? Jadi yaudah, kita lihat gue pakai baju apa, oke? Dan inilah jersey yang saya akan gunakan. Jersey Chelsea, topinya LAFC. Dilema banget emang. Dan buat fans Chelsea di Indonesia atau dimanapun kalian berada yang lagi nonton, gue merasa terhormat karena gue bisa mewakili kalian nonton pertandingan pembukaan FIFA Club World Cup untuk Chelsea. Kalau kalian tahu ini jersey tahun berapa, komen di bawah. Ya udah, kita mau jalan sekarang. Jadi yuk ikutin perjalanannya dan suasananya seperti apa. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah di downtown Atlanta. Ini bareng sepupu gue, Tia, hai say hi. Jadi stay tune aja terus, ini kita kurang lebih 2 jam lebih awal. Karena kita pengen ngasih lihat sama kalian suasananya seperti apa. Oh my god, stadionnya di situ. Wow, oke. Dan ini udah ada beberapa tempat parkir yang lumayan dekat dari lapangannya. Mercedes-Benz Stadium, menurut gue ini salah satu stadion yang paling modern, paling keren, desainnya very futuristic. Ini tuh lapangannya Atlanta United, dan kalian udah bisa lihat tuh beberapa fansnya Chelsea udah jalan. Gak sabar guys, lu kita. Mercedes-Benz Stadium, itu dia stadionnya guys. Dan ini polisi apa ini? Aduh, itu dia, sekeluarga nih, wah seru banget pakai jersey Chelsea. Sekali lagi, ini tampaknya, look, so big. Ya udah, kita parkir dulu guys. Nggak sabar nonton Chelsea, let's go. Wah, akhirnya nyampe juga, kita udah parkir. Itu stadionnya Mercedes-Benz. Ini kayaknya sports complex guys, soalnya di seberang sana ada State Farm Arena, which is Atlanta Hawks, NBA, tim NBA yang main di sana. Terus di sana juga, itu apa di sana? Itu stadion juga bukan? Olympic. Oh, buat Olimpik. Oke. Wah, first time guys. Ini sangat berarti sekali. Thank you loh Tia udah nemenin. Thank you banget. Sama-sama. Haha, nggak sabar.
Jadi kalau kalian nggak terlalu follow soccer pun, gue cuma pengen ngasih tahu segimana signifikannya momen ini. Bayangin, let's say 2 penyanyi yang kalian suka tiba-tiba collab. Ya ini jadinya. Kayak 2 tim yang gue suka, Chelsea and LAFC, mereka tanding satu sama lain. So, segitu berartinya momen ini buat gue. Makanya lo bisa lihat pakai topi LAFC dan jersey-nya Chelsea. So, ini gue dari tadi tuh merinding banget, nggak sabar nonton Chelsea in person. Gue mau ngasih lihat sama kalian, banyak juga orang-orang yang memakai jersey-jersey dari tim yang nggak even main hari ini. Karena ini kan FIFA World Cup, jadi ada pertandingan-pertandingan lain di stadion ini yang mungkin hari besoknya atau kemarinnya. Jadi ada banyak dari tim Brazil juga, dari tim Meksiko juga, dan jersey-jerseynya banyak dipakai sama orang-orang yang hadir untuk pertandingan ini. Nih, salah satunya grup di belakang sana, kalian bisa lihat pakai baju hijau. LAFC nggak hijau, Chelsea nggak hijau, tapi banyak supporternya sih di belakang sana. So, kita masuk kali ya, nggak sabar banget nih. Let's go. Oke, kita udah masuk. Tia, gimana? What do you think so far di sini dari depan? Suasananya. Excellent ya. Belum pernah masuk ke dalam? Belum pernah masuk ke dalam. Dan gue mau ngasih lihat nih kan Atlanta United dan lambangnya itu burung. Itu burung apa ya? Eagle, burung elang. Makanya di sana tuh lihat ada burung elang. Yuk kita lihat masuk ke dalam. Dingin ya dari dalam? Iya. Padahal di luar tuh panas banget. Yuk kita lihat ke dalam suasananya seperti apa. Wow. So big, gede banget guys. So cool. Gede banget ya. Wah, dan atasnya ditutup. Oh, Nih, gimana? What do you think? life changing. It's so big, look it. Wow, ini gede banget sih guys. Gokil. Dan lumayan rame ya. Sekali lagi yang gue bilang 1,5 jam sebelum pertandingan udah mulai rame. Dan tempat duduk kita itu persis di belakang gawang. Di daerahnya Atlanta United Supporter Section tulisannya. Tiketnya sendiri itu sekitar $80-an per tiket. Jadi kita coba muter-muter dan ngasih lihat sama kalian suasana kayak gimana di dalam stadion ini ya. Let's go. Oke, jadi stadion ini kapasitasnya 71.000, lebih besar dari stadion di LA yang cuma 20.000-an. Jadi kita lihat yuk suasananya seperti apa. Wah, ini dia stadionnya. Wah. Gila. Oh, sini lihat dong, jumbotronnya. Jadi kalau misalnya kalian duduknya di atas dan jauh, ada jumbotron yang bisa ngasih lihat pertandingannya. Dan ini kelihatannya tim Chelsea baru sampai, guys. Coba kita lihat ke sana dulu yuk. Itu kayaknya LAFC deh. Dan kalau gue lihat dari websitenya, Adrian Wibowo itu masuk. Jadi harusnya dia ada di salah satu sana. Dan tadi gue udah say hi juga sama Adrian, dia lagi di ujung sana. Gue udah SMS dia karena dia lagi lihat-lihat. Gue bilang, gue udah di sini guys. Terus dia say hi. Masih malu-malu dia. Jadi itu yang bikin gue dilema. Tentu Chelsea ada di hati, tapi gue tinggal di LA. Jadi gue support LAFC dan Adrian Wibowo main buat LAFC. So ini benar-benar torn. Tia, what's your prediction? Kira-kira skornya gimana? Just on top of your head, berapa kira-kira? Chelsea 2, LAFC 1. 2-1. Wow, that's generous. Jadi kita lihat. I think prediksi gue mirip-mirip, but maybe 3-1. Oh iya. Chelsea. Iya. 3-1 Chelsea. And also ada yang menarik. Setiap kali I attend LAFC game, LAFC belum pernah kalah. So, apakah ini pertama kalinya LAFC kalah when I'm in attendance? I don't know. I usually bring good luck, but I don't know. Tapi either way, siapapun yang menang hari ini, I'm gonna be happy. Soalnya dua-duanya tim gua. Tapi udah, kita mungkin muter-muter dulu, pengen lihat, maybe snack. If you wanna snack, we can look around. Okay? Let's go. Wow, ini ngantrinya panjang banget. Ini antrian apa ya? Antriannya panjang banget, guys. Nggak ada yang jual nasi goreng ya, Tia, di sini ya? Enggak ada. Oh, Atlanta Store. Apa mungkin dirubah jadi Chelsea Store mungkin? Oh, kita lihat. Soalnya tulisannya Team Store dan udah diganti ke FIFA World Cup merchandise gitu. Oh,
Oh, oke, tapi ini kayaknya merchandise-nya FIFA World Cup dan ada beberapa Chelsea. Coba kita lihat dari jauh yuk. Ada apa aja sih? Apakah akan worth it untuk ngantri di sini? Penasaran gua, pengen lihat. Ada sweater, ada jersey yang baru 130 harganya. Oke. Ada LAFC juga. Oke, sama FIFA Club World Cup merchandise. Oke lah, merchandise-nya oke, tapi ngantrinya terlalu panjang. Jadi kita nggak akan ngantri di sini. Panjang banget ngantrinya. Pengen lihat tapi terlalu panjang. Jadi kita jalan aja yuk. Ya. Oke guys, kali ini gue ketemu sama orang Indonesia. Udah kelihatan dari jauh nih kayak orang Indonesia nih. Jadi gue samperin aja. Tadi sama Afi, sama Gati. Tadi kenalan Afi, gue Afi, jadi bingung. Jadi fansnya Chelsea nih. Saya sih, dia United. Istri yang United. Wah jangan kalau kayak gitu mas, jangan mas. Sayang sekali dia fansnya United. Tinggalnya di Atlanta. Di Atlanta. Udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Wow. Oke. Prediksi pertandingan kali ini skornya berapa? Kayaknya 4-2 deh. 4-2 Chelsea dong. Chelsea ya. 4-2 Chelsea guys. Tadi gue prediksi 3-1. Apakah akan benar? Kita lihat nanti. Ya udah, have fun. Thank you. I'll see you around ya. Oke, Dah. oke. Dah. Sekali lagi gue mau ngingetin sama kalian buat yang nonton, komen di bawah ini jersey yang gue pakai dari tahun berapa. Ada yang tahu nggak? Dan gue juga sambil ngelirik-lirik ngeliatin jersey vintage Chelsea. Mantep. Wah, kayak ini yang dipakai sama dia nih yang lewat. Ini juga yang jersey lama. Kalau gue ngeliat jersey itu, gue keinget sama Gianfranco Zola. Best Italia. Kita sekarang mau coba masuk ke section lain. Pengen lihat aja view-nya dari perspektif yang berbeda seperti apa. Wow. Hi. Good. How are you? Kita lihat ini supporter LAFC, salah satu yang terbaik di MLS. Sekarang mereka ada di belakang sana udah berkumpul. Kita liatin dulu suasananya seperti apa. Dan gue lebih takut pendapat mereka tentang apa yang gue pakai sih, soalnya LAFC Chelsea, so we'll see. Jadi kita di kick out dari section itu karena itu bukan section kita. Dan padahal gue bilang gue cuma pengen ngerekam doang, pengen say hi sama fans-fansnya LAFC. Tapi ibu-ibunya bilang nggak boleh. Jadi kita di kick. Jadi kita harus keluar. Ya wes lah. Ada gue. Kameranya di mana gue nggak tahu. Kameranya di sana, sana. Oh di sini, ya di sinilah kameranya. Gimana sih lo? Sampai bingung sendiri, no. Let's go Chelsea, tapi topinya LAFC guys. Gimana dong? Ini ada game seru juga nih. Jadi kiper pakai sensor, tinggal geser kiri kanan. Oke, ini disuruh stand here kayak gini, di scan. Ada scannernya di situ guys. Protect the net. Oke, let's see. Move left. Kita lihat guys. Peter check nih, Peter check. Woi. Oh, kebobolan. Kenceng juga. Banyak banget anjir. Banyak banget cuy. Tangkap dong. Nah, gitu dong. 31 save. Nice. Streaknya 6 doang. Lumayan lah ya, jadi kiper. That's good. Dan ini kelihatannya kayaknya Chelsea sekarang mau warm up. Jadi kita akan masuk ke tempat duduk kita, excuse me, untuk ngelihat warm up-nya seperti apa sih. Dan gue pengen ngelihat pemain-pemainnya secara langsung. Nggak sabar banget. Ini gue dari tadi merinding dan ngerasanya tuh surreal. Kayak wow. Gue kira pertama kali gue melihat Chelsea adalah di Stamford Bridge. Karena gue sejujurnya tipe-tipe orang yang kurang tertarik sama pre-season game. Kurang banget tertarik sama pre-season game karena nggak kompetitif. Jadi gitu loh. Mendingan gue nabung nonton di Inggris langsung. Itu gue. Tapi karena kali ini FIFA Club World Cup jadi harusnya lebih kompetitif, makanya gue mau datang. Nah, kalau di Amerika Serikat itu kan ketika lo ngomong football, itu diasosiasikannya dengan American football, which is yang mirip-mirip rugby gitu. Dan apresiasi mereka terhadap olahraga tersebut sangat besar. Dan di belakang gua ada sesuatu yang incredible, di mana orang banyak banget yang foto-foto. Di belakang tuh ada helm sekolah yang punya tim football. Dan juga bukan sekolah doang, tapi yang gokilnya apa? Ini high school, tim SMA.
dihargai di tembok sini. Tuh tulisannya nih, high school. Gokil, tim high school, bukan even university. Segitu mendarah dagingnya olahraga. Kalau di Amerika ya namanya football atau American football di sini. Sekali-sekali kita menginspirasi. Tulisan you only pass through life once, so make it count. Oke, lo cuma hidup sekali, jadi make sure itu worth it. Oke, Chelsea pemainnya baru pada keluar untuk warm up. Tuh ada Madueke di sana. Ayo kita buruan, let's go. Oke, jadi yang kalian bisa lihat di sebelah sini lapangannya Chelsea, tim Chelsea lagi warm up. Di sebelah sana timnya LAFC yang juga sedang melakukan pemanasan. Gokil guys, ada yang pakai jersey timnas Indonesia. Yo, it's Shafi, fighter who's living life on the go. From LA city beats to the palm trees I grow. From the hustle of the streets to the stars that glow. An Indonesian spirit, watch me rise and show. Walking down the boulevard, dreams in my hand. Telling stories about this life, let's make a stand. From a new culture to the grind, I need to inspire. Teach your love, teach your life, lighting up the fire. Dari penglihatan gue dan analisa gue, kelihatannya ini adalah starting 11. Terus yang bench players akan ditaruh di sana. Sama seperti ketika kiper lagi warm up juga, si Robert Sanchez di ujung sana. Sisanya di sini semua. Gue penasaran pengen lihat si Liam Delap. Cuma kayaknya dia warm up di sana beserta sama pemain-pemain cadangan. Oke, Chelsea starting line up sedang diumumkan. Tentunya Robert Sanchez, Marco Correa, Tosin, Colwill, Pedro Neto, Cole Palmer, tentunya Madueke. Penyerangnya Nicholas Jackson. Dan kapten Rize dan Moises Caicedo. Romeo Lavia. Oke, starting line up tentunya kipernya siapa lagi kalau bukan Hugo Lloris. Ini top scorer kita Denis Bouanga. Kelihatannya Olivier Giroud yang memang lagi struggling akan di bangku cadangan beserta Adrian Wibowo. Nggak kerasa real sama sekali guys. Dua tim yang gua support tanding satu sama lain. Oh my god. Let's get down to business. Dan gue bisa berada di sini karena ya support kalian. Dan oh man, gokil. Walaupun gue tahu Chelsea akan menang, tapi gue pengen at least LAFC mendapatkan exposure ke dunia. Karena gue pengen juga dunia melihat supporternya LAFC seperti apa. Gue merasa beruntung dan gue merasa ini situasi yang lumayan unik karena nggak semua orang bisa merasakan dua tim yang mereka support dan salah satunya adalah tim lokal kalian itu bisa bertanding di panggung internasional. Oke, kick off akan segera dimulai guys. Ini dia. Wow. Dan LAFC kayaknya akan memulai pertandingannya. Wah, ada countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Jadi ini rada menarik. So far udah 13 menit pertandingan berlangsung. LAFC actually lumayan mendominasi pertandingan. Ini pertandingan gue nggak pernah ngerasain pertandingan seperti ini di mana gue sedilema itu. Gue senang ngeliat LAFC bisa bertahan karena mereka tidak dikenal dunia. Tapi pada saat yang sama gue frustasi kenapa Chelsea nggak bisa jebolin. Yes, ini baru menit ke 13, 14. Dan mungkin ini tipe-tipe tim yang sedang mempelajari LAFC. Secara mereka tidak bermain di liga yang sama, otomatis scoutingnya jadi mungkin belum ada. Nanti ketika kualitasnya itu akan keluar, kualitas Chelsea akan keluar, mungkin skor akhir bisa 3-0 atau 3-1 seperti prediksi gue.
Cuma sekarang nih, they're still figuring it out. Ya lagi-lagi Denny Bouanga bersama LAFC. Tadi Jackson diselengkat nggak pelanggaran dan sekarang Denny Bouanga pemain LAFC diselengkat pelanggaran. Jadi nampaknya frustasi. Lempar langsung tapi lemparnya nggak jelas si Sanchez. Asal banget Sanchez. Ini sebabnya kenapa menurut gua kita butuh kiper baru tau gak lo? Oh, apakah akan? Let's go! 1-0 akhirnya Pedro Neto. 1-0. Pedro Neto kayak yang gue bilang lagi penetrasi. Habis itu counter attack. Gokil. 1-0. Pedro Neto. Yeah. Gol pertama. High five. Nice. What do you think about the goal? Excellent. Huh? Jadi siaran ulangnya. Fake shot. Hey, sampai kamera pun kegocek. Dan gol pertama untuk Pedro Neto. Tapi di momen selanjutnya LAFC langsung nge-counter dan Reece James mendapatkan kartu kuning. Denny Bouanga akan mengambil tendangan bebas ini dan kita lihat akan terjadi apa. Nah, lihat Reece James kartu kuning, guys. Oke, ini menarik. Semoga Chelsea tidak melepaskan kakinya dari gas, dari pedal gas. Kita lihat free kick yang akan dilakukan oleh Denny Bouanga. Apakah dia mencoba mengarah ke gawang? Wih, corner kah? Corner, guys. LAFC mendapatkan free kick lagi. Kita lihat kemana? Aduh, lemah bener. Corner. Oke. Sekarang skor masih 1-0 melawan LAFC. Sekali lagi setengah main, kita mau nyari cemilan dulu. Analisa singkat gue di babak pertama adalah Chelsea masih malu-malu, which is why golnya terjadi di menit 30-an. Kita lihat babak kedua akan seperti apa. Apakah Chelsea akan lebih berani untuk menyerang dan mempenetrasi lini pertahanan LAFC? Kita lihat nanti. Sementara itu, beli cemilan dulu. Oke, babak kedua sudah dimulai. Kita lihat akan seperti apa. Ada 2 pergantian permain. Enzo masuk gantiin Lavia. Malo Gusto masuk gantiin Reece James. Yang gue tunggu pergantian pemainnya adalah tentunya Liam Delap, pemain terbaru di skuad Chelsea. Tapi kayaknya kelihatannya Chelsea udah jauh lebih tenang dalam menguasai bola. Dan yang serunya, sekarang gawangnya LAFC ada di sisi gua. Jadi kalau misalnya Chelsea menyerang dan ngegolin, kita bisa lihat lebih dekat. Nah, kayak ini nih. Kita lihat. Hampir sekali, guys. Kita lihat Cole Palmer. Blok, guys. Sakit pinggang juga nih lama-lama. Duduk berdiri mulu, cuy. Nggak tahu apa kita udah nggak muda lagi. Corner untuk Chelsea. Corner jauh kayaknya kali ini. Come on, Gusto. Terlalu lemah. Iya, pergantian pemain dan kali ini kayaknya Liam Delap akan masuk bersama Tyreek Jones. Udah keluar Jackson keluar dulu, istirahat dulu. Kita lihat actionnya Liam Delap sebagai nomor 9-nya Chelsea. Nomor punggung yang selalu dibilang terkutuk untuk tim Chelsea. Apakah dia bisa mulai merubah sejarah tersebut? Kita lihat
Tanggapan dari supporter Chelsea. Number 15, Jackson. Is replacing number 11, Hadley. Is replaced by 32, Clark. Menurut gue ini adalah pergantian pemain yang bagus. Bukan cuma karena timingnya, tapi salah satu yang gue pelajari sebagai pelatih adalah lo nggak mau ganti pemain pas lagi bertahan. Lo mau ganti pemain itu pas lagi menyerang. Hey. Tuh, mengontrol dengan baik. Eric George. Kita lihat. Di blok dengan baik. Masih tertahan. Set boy. Gimana kalau Palma? What happened, man? So far dari vibe-nya kelihatannya semua orang pengen banget ngelihat Delap ngegolin. Secara tahun depan Piala Dunia akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Gue yakin Atlanta akan menjadi salah satu tuan rumah pertandingan Piala Dunia tersebut. Pertanyaan gue adalah, apakah ini bisa dibilang sebagai preview atas bagaimana turnout-nya Piala Dunia nanti di tahun depan? Sekarang hari Senin, dan inilah adalah hitungannya pertandingan atau kompetisi yang baru diadakan dengan format ini. Dibilang rame enggak sama sekali, karena sisi atas mana ya, di sini nggak ada. Di sebelah sana kosong, yang di tengah, level tengah paling rame, level kita yang di bawah di sebelah sananya nggak terlalu rame. Sekali lagi, banyak konsiderasi yang harus kita pikirkan kalau kita mau memprediksikan bagaimana kira-kira vibe Piala Dunia tahun depan. Karena kalau kita ngomongin soal pride atau kebanggaan, yang satu klub, yang satu adalah negara. Jadi mungkin akan jauh lebih baik dari sekarang. Jadi salah satu mimpi gue adalah gue bisa nge-cover Piala Dunia kalau ada rezeki dan kalau ada yang mau endorse. Gue pengen menjadi salah satu sumber vlog Piala Dunia buat teman-teman di Indonesia, apalagi kalau timnas kita masuk. Jadi doain amin biar timnas masuk, doain amin biar anak LA bisa menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk Piala Dunia coverage di YouTube kalian. Oke? Dan makanya dari itu kalau kalian baru di LA, di channel anak LA, please di subscribe. Thank you. Liam Delap nggak ngegolin tapi dia assist. 2-0. Pergerakan Liam Delap. 2-0 untuk Chelsea. Kayak yang tadi gue bilang, penyerang itu dinilai bukan hanya dari gol yang dia cetak, tapi pergerakan ketika dia tidak memiliki bola. Oke, Tyrick George menyerang lagi. Kita lihat akan kemana pergerakannya. Sekarang Pedro Neto masuk ke dalam. Tapi pergerakan Liam Delap tadi untuk memecah lini pertahanan LAFC yang dekat setengah main, yang akhirnya sekarang menghasilkan ke corner untuk Chelsea. Itu brilian menurut gua. Kenapa ada fans MU sih, anjir? Tim lu nggak masuk di kompetisi mana-mana, udahlah. Kita lihat Liam Delap menguasai bola, dia bisa udah muter tadi. Kita lihat pergerakannya masuk ke dalam. Waktu habis, guys. Pertandingan selesai, skornya 2-0. Prediksinya Tia lebih dekat daripada gua. She said 2-1, right? Yeah. She said 2-1. Gua bilang 3-1, but that's okay. Anyway, ini momen yang sangat membuat gue bahagia. Momen dimana gue bisa nonton tim yang udah gue support selama
20 tahun lebih. Buat fans Chelsea Indonesia, keep the blue flag flying high. I love you guys. Thank you udah support. Please di-share ke fans Chelsea lainnya. Mari kita doakan musim depan Chelsea bisa lebih baik dari tahun lalu. Ini sebuah kehormatan. Semoga kesempatan selanjutnya gue bisa nonton Chelsea adalah di Stamford Bridge di London. Tia, thank you for coming with me ya. Thank you for letting me stay at your place. You're welcome. I hope you had fun. I had a lot Semoga of seru fun. ya. Yeah. Oke, yaudah guys, thank you so much ya. Sampai ketemu next time. Di next one, jangan lupa minum air putih. Dah. Yeah.